Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin mulai presentasi, semoga dapat memberi esensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Oktaviani dengan NIM 2303135594 akan mempresentasikan yakni mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam budaya Melayu. Adat bermuara darilah hukum bersandar di kitabullah. Apa yang dimaksud dengan hukum? Secara umum, hukum digambarkan sebagai aturan yang mengatur bagaimana orang berperilaku di depan umum dengan hukuman yang dapat ditegakkan. Hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar. Lalu, apa yang dimaksud dengan hukum adat? Secara umum dapat diartikan bahwa hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi real yang sangat kuat. Sifat khas dari hukum adat yaitu bersifat tradisional, dinamis, terbuka, dan sederhana. Menurut Paul Bohannan, suatu lembaga hukum merupakan sarana yang diperlukan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aturan-aturan yang terhimpun dalam berbagai lembaga dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum, dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hukum lainnya. Berdasarkan para pakar hukum adat tersebut, maka dapat dirumuskan kriteria hukum adat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat masyarakat yang teratur. Yang kedua, menempati suatu tempat tertentu. Ketiga, ada kelembagaannya. Keempat, memiliki kekayaan bersama. Kelima, susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau berdasarkan lingkungan daerah. Yang keenam, itu hidup secara komunal. Apa hubungan antara hukum nasional dan hukum adat? Di bawah konstitusi, semua kelompok etnis di Indonesia secara hukum diperlakukan sama, yaitu mereka semua memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Hal ini dalam baris yang sama sebagai karakteristik dari sistem non-etnis nasional Indonesia. Hal ini dalam pengertian secara hukum, Indonesia tidak memiliki kategori seperti kelompok minoritas. Mengenai kedudukan dan peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional, dapat kita lihat misalnya pernyataan kesimpulan hasil seminar hukum nasional ketiga di Surabaya tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Maret 1974. Bahkan jika mengutip pendapat dari CFG Sunaryati dalam bukunya Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, menyebutkan sebagai berikut. Kalau kita melihat Pancasila antara lain digali dari hukum adat yang sesungguhnya tidak lain dari hukum asli bangsa Indonesia, maka dengan sendirinya hukum nasional itu harus berakar dari hukum adat. Selanjutnya yaitu, apa hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam budaya Melayu? Salah satu contoh dari hubungan antara hukum adat dan hukum nasional itu yakni mengatur mengenai keberadaan tanah ulayat, yang mana diatur di dalam Memori Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraris atau UUPA Bab 2 disebutkan antara lain pertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan negara seperti disebut dalam pasal 1 dan 2, kemudian dalam pasal 3. Hukum adat ini merupakan sumber utama hukum pertanahan nasional. Yang digunakan adalah asas dan struktur hukum adat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat berlaku dalam kerangka UUPA sebagai bagian integral dari UUPA itu sendiri. Dengan kata lain, ketentuan UUPA merupakan kristalisasi asas-asas hukum adat, sehingga UUPA merupakan perwujudan dari hukum adat.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Asalnya sembilu dari bulu, jika dianyam jadikan tampian. Kami menyusun jarinya 10, salah dan silap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.